Halo, selamat datang di Study Group Desktop Development. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan GUI dan dasar custom Tkinter. Langsung aja kita ke materinya. Apa sih GUI itu? Nah, GUI itu singkatan dari Graphical User Interface, yang adalah jenis antarmuka atau UI untuk user yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak melalui elemen-elemen dalam window itu seperti tombol, jendela, dan icon. Oke, kenapa sih kita harus membuat UI? Ada 3 poin. Yang pertama itu user friendly. Nah, sebagai developer kita tuh membuat aplikasi kita sehingga orang luar atau orang awam itu paham dengan maksud aplikasi kita dan cara kerja itu kayak gimana. Yang kedua, ini lanjutan dari yang pertama, visualisasi data. Nah, karena kita membuat si user ini ngerti dengan apa yang eh, aplikasi kita ini bekerja kayak gimana, makanya visualisasi data itu sangat diperlukan. Kayak tombol-tombolnya itu kayak gimana, nanti outputnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, yang akan muncul itu apa. Nah, itu semua kita buat di dalam GUI supaya usernya itu ngerti. Dan yang poin terakhir itu penyederhanaan code. Nah, sebagai developer, kalau kita ngoding itu kadang flow-nya itu nggak teratur gitu. Biasanya itu membuat dev. Sebenarnya tuh devnya nggak dipakai sekarang, tapi devnya udah ada itu di atas gitu maksudnya. Biasanya kayak gitu. Terus alurnya juga ngacak-ngacak, jadi bingung. Nah, sebenarnya tuh penyederhanaan code ini itu sebenarnya tujuannya tuh buat kita, bukan buat user. Makanya waktu kita ngebuat UI sebisa mungkin dan mau nggak mau juga kita harus membuat sebuah codingan yang sederhana gitu, flow-nya, terutama flow-nya ya. Lalu kenapa harus custom Tkinter? Custom Tkinter itu mudah dipelajari dan digunakan karena custom Tkinter ini itu kan di Python. Nah, Python ini tuh mudah kalian pelajari. Terus beda dengan bahasa C yang mungkin kalian sedang ambil ya di PTK. C itu emang buat hardware, harusnya ya, buat hardware. Fokus bahasa C itu di hardware. Nah, Python ini tuh biasanya dipakai buat data, pokoknya buat banyak-banyak data lah, dan di software. Terus yang kedua, lintas platform. Nah, Python ini itu bisa dipakai di mana aja, bisa di Mac OS, di Windows, di Android, di ARM, ya bisa di mana aja. Makanya ya gitu. Terus yang terakhir itu komunitas yang aktif dan dokumentasi yang lengkap. Nah, karena custom Tkinter ini juga di Python, makanya kalau kalian nyari apapun, misalnya kayak ada error, ada yang kalian mau buat, itu kalian gampang carinya. Soalnya Python ini gampang dipakai, jadinya komunitasnya itu luas. Kalau kalian nyari di Stack Overflow pasti ada lah gitu. Lanjut ke dasar custom Tkinter. Nah, di dasar custom Tkinter ini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada instalasi, yang kedua membuat window, yang ketiga memahami cara mekanisme layout di custom Tkinter, dan widgets. Kita akan membuat widgets. Oke. Widgets itu komponen-komponen seperti tombol, teks, dan lain-lainnya dah. Oke, lanjut ke instalasi. Buat instalasinya kalian cukup
membuka terminal di VS Code kalian, di IDE kalian, atau di terminal Windows juga bisa di run as admin, terus tulisnya tuh pip3 install custom Tkinter. Atau kalau masih nggak bisa itu Python spasi -m spasi pip3 install custom Tkinter. Nah, kalau udah ada modul lainnya, ini additional aja. Library pillow ini itu gunanya buat nampilin gambar supaya kalian bisa pakai nambahin icon kalian, atau kalian mau pakai background custom gambar untuk background aplikasi kalian itu bebas, jadinya pakai pillow ini. Udah, lanjut ke window. Nah, window itu apa? Window itu wadah utama yang mengandung semua elemen GUI seperti tombol, teks, label, kotak teks, terus scroll bar, terus banyak lagi dah di custom Tkinter itu. Nah, window ini nanti tempat dimana pengguna akan berinteraksi. Nah, user ini kan ya base-nya pasti makanya itu di window-nya kan. Dan emang window-nya kan tempat aplikasinya. Ya, gitulah. Lanjut. Nah, ini window. Cara buat window di custom Tkinter itu pakai ini fungsi CTK. Nah, CTK ini perlu sebuah variabel. Makanya kita di sini variabelnya window. Sebenarnya kalian bisa pakai variabel A, B, C, D, E sampai Z, atau root atau base atau apapun. Pokoknya intinya CTK ini buat nyimpen si variabel untuk membuat si window. Oke, CTK ini fungsinya adalah fungsi berguna untuk membuat sebuah jendela atau window. Oke, lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, ini fungsi berikutnya ini adalah fungsi penting juga dalam membuat window di custom Tkinter. Nah, di sini fungsi title itu argumennya berupa string. Jadi title ini gunanya untuk menambahkan dan menampilkan title pada window yang kita buat. Nah, kalau kalian lihat itu di window ini login page itu titlenya. Jadi kalau kalian membuat title ini login page, berarti window.title dalam kurung string itu kan kutip login page. Udah gitu. Lanjut ke fungsi berikutnya, geometry. Nah, udah buat titlenya, sekarang kita buat besar window-nya pakai fungsi geometry. Nah, fungsi geometry ini argumennya itu ada 2. Argumennya itu enggak hanya 2 sih, tapi yang paling penting itu ada 2, width sama height, dan ditulisnya dalam bentuk string. Nah, argumen lainnya itu ada x dan y, itu buat ngatur si posisi spawn window-nya. Oke, geometry itu fungsinya berguna untuk mengatur size dari window kita. Udah. Terus fungsi yang berikutnya itu ada resizable. Isinya itu nilainya itu boolean untuk tiap argumennya itu w dan h. Jadi resizable itu menentukan apakah window kita dapat di resize apa enggak. Nah, argumen ini menggunakan boolean. Nah, untuk contohnya di sini biar kalian langsung paham, biar langsung paham lah. Kita itu membuat window dulu pakai CTK tadi. Nah, kan yang kalau di awal kita pakai fungsi ctk.ctk. Nah, aslinya itu kita harusnya nulis custom Tkinter.ctk. Nah, karena itu kepanjangan nulisnya custom Tkinter, kita itu ngimportnya as ctk aja biar gampang. Sebenarnya kalian bisa import s terserah kalian, kayak misalnya A, S, SB, SC, terserah lah, bebas kalian. Tapi
biasanya tuh kalau yang satu kata itu biasanya buat variabel kan, biasanya A sama dengan ini, B sama dengan ini. Nah, kita importnya SCTK aja. Nah, CTK itu juga punya argumen sebenarnya, dan hanya satu argumennya, yaitu FG color. FG color ini buat ngatur si warna windownya. Di sini nilainya bisa pakai nilai hex code colornya, atau bisa langsung tulis nama warnanya, misalnya black atau white atau blue, bebas. Oke. Lalu lanjut ke ngebuat si geometrinya, buat besar windownya. Di sini windownya 800/600 dan dia akan nge-spawn di posisi X300Y100. Titlenya login page. Di sini buat windownya itu nggak bisa di resize karena di sini resizable-nya 00. Artinya width-nya 0, height-nya 0. Kalau kalian mau nge-resize width-nya, berarti resizable 1,0. Kalau misalnya height-nya yang pengen di resize berarti 0,1. Kalau mode 2-nya di resize berarti 11 gitu. Nah, udah buat windownya. Sebenarnya kita udah bisa langsung buat tombol-tombolnya, widgets-widgetsnya, tapi di sini yang sebelum kalian ngebuat si tombol-tombolnya itu, kalian perlu memahami mekanisme layout di custom Tkinter ini. Nah, layout itu adalah tata letak yang dimana layout ini akan mengatur widget kita itu mau ditaruh kayak gimana, mau ditaruh di mana dan kayak gimana gitu. Di custom Tkinter itu ada 3 metode buat layoutnya. Ada pack, yang paling sederhana itu pack, terus yang paling sering digunakan itu grid, dan yang paling fleksibel itu ada place. Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut itu sebenarnya kalau kalian paham ini, kalian itu sebenarnya akan mudah paham buat di web developer. Di web itu kalau kalian ngatur CSS itu kan ada display flags dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip pakai ini, mirip-mirip dengan ini. Udah, lanjut ke pack. Jadi metode pack ini digunakan untuk mengatur widget secara otomatis sehingga mereka menempati sebanyak mungkin ruang yang tersedia dalam satu arah, seperti atas ke bawah atau kiri ke kanan. Nah, yang perlu kalian ingat kalau pakai metode pack itu otomatis satu arah dan nge-stack. Oke, otomatis satu arah dan nge-stack. Nah, kenapa? Nah, memang kayak gitu, metode pack itu kayak gitu. Buat contohnya kita lihat aja langsung di sini. Misalnya di sini kita punya aplikasi yang dalamnya itu ada button. Nah, button ini ternyata dia pakai metode pack. Nah, waktu kita run si buttonnya ini akan otomatis ada di atas. Oke, ingat si pack itu otomatis satu arah dan nge-stack. Nah, nge-stacknya kayak gimana? Nah, misalnya di yang berikutnya kita punya button kedua juga kita pack. Nah, secara otomatis kalau kalian pakai pack itu akan nge-stack dan satu arah, makanya button kedua ada di bawah button pertama tuh. Oke, lanjut ke argumen-argumen yang ada dalam metode pack. Yang pertama ada site. Nah, argumen site ini gunanya buat mengontrol sisi tempat widget yang akan ditempatkan. Seperti value-nya itu ada top, bottom, left, dan right. Defaultnya itu top, makanya waktu kalian tadi ngepack itu selalu mulai dari atas karena defaultnya itu top. Nah, ini contohnya button 1 itu side-nya di left. Button 2 dia itu side-nya di top. Nah, walaupun kalian nggak tulis side top, button 2 ini udah otomatis di top.
Nah itu kayak gini kalau side. Dia itu ngatur widgetnya itu ada di mana, sebelah mana. Oke, lanjut ke argumen berikutnya itu fill. Nah kalau fill ini itu dia ngontrol bagaimana widget kita ngisi ruang yang tersedia. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya ya nanti kita lihat. Di fill itu ada 3 value, both, X, dan Y. Nah contohnya itu, nah ini contohnya. Contohnya yang button 1 tadi kan di left. Nah kita fill-nya, nah kita fill Y-nya. Nah di button 1 itu jadinya nanti kayak gitu. Ya kayak gini. Dia itu di left dan fill Y. Karena Y itu kan vertikal kan, jadi dia ngisi bagian kiri, ngisi Y di bagian kiri. Nah kalau button 2 itu ada di bottom dan dia ngefill both, berarti dia ngefill X dan Y nya. Lah kok gini, katanya fill both, harusnya kan sampai atas. Oke, di sini yang perlu kalian lihat, dia itu side-nya bottom, berarti dia ngefill X dan Y di bagian bottom, makanya dia tuh kayak gini. Dia tuh nggak sampai ke top karena dia side-nya bottom. Kita lihat contoh yang lebih kompleks lagi. Nah ini button 1, dia di kiri masih sama, fill Y. Button 2 juga, button 2 ada di bottom dan fill both. Nah button 3 ini dia di right dan di fill both. Tapi dia bisa ngisi selebar ini karena kalau kalian lihat di sini button 3 width-nya 500. Makanya dia ngisi sampai sini 500. Terus yang button 4 dia itu juga di right dan di fill X-nya doang. Oke, ingat kalau pack itu apa? Otomatis satu arah dan nge-stack. Karena button 3 udah nempetin right duluan. Nah, waktu kita nge-pack button 4, dia itu ada di sebelahnya button 3. Oke. Oke, nah di sini waktu button 4 ini kita kan nge-fill fill X-nya, tapi nggak sampai penuh. Harusnya kan sampai penuh kan? Tapi button 1 left, kita fill Y. Nah, itu harusnya bagian dari si left-nya ini. Yang ruang yang tersisa ini tuh bagian dari si button 1 X-nya. Kalau kalian fill both, ini tuh akan nggak ada ruang yang tersisa di sini. Makanya waktu si button 4 fill X hanya sampai sini doang, karena sisanya ini punya si left. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Di argumen berikutnya, itu expand. Nah, kalau expand ini biasanya dikombo sama fill. Expand itu mengontrol widget kita itu memperluas sejauh mungkin. Jadi waktu kita nanti kita lihat sendiri lah kayak gimana. Oke, expand itu ada 2 nilainya, yes dan no, true, false, yes dan no. Oke, contohnya kayak gini. Yang tadi kan masih ada kosong tuh, si button 4. Terus kita expand yes. Nah, si fill X-nya itu kan tadi masih ada kosong. Waktu kita expand, dia itu ngepaksa si button 4 ini yang X-nya itu sampai nggak ada ruang yang tersisa. Jadi fill X-nya itu betul-betul semuanya sampai nggak ada ruangnya lagi yang tersisa. Oke, coba kita lihat yang Y. Kalau Y ini waktu kita expand, yang X ya ini kan sampai atas kan ini. Nah, karena nggak ada, kalau kita fill both harusnya ini menuin semua. Tapi di sini karena fill Y doang, jadi ya kayak gini. Terus kalau fill both ya kayak gini, dia menuin semua. Nah, gimana kalau kita nggak ngefill tapi nggak expand? Nah, itu kayak gini nih.
dia itu kayak gini. Dia itu harusnya menuin semua, makanya dia ada di tengah, tapi karena kita nggak ngefill apapun, nggak ngefill X, nggak ngefill Y, jadinya dia hanya di situ doang. Harusnya tuh dia bisa nge-expand, tapi kita tuh nggak ngefill apapun tuh, jadinya dia di tengah aja. Oke, lanjut ke argumen berikutnya, pad X dan pad Y. Intinya ini padding buat nambahin ruang di sekitar widget dalam satuan pixel. Nah, contohnya tuh kayak gini. Di button 1 kita nambahin padding. Pad X-nya 20, pad Y-nya ada yang 20, ada yang 0. Oke. Yang pad X sama dengan 20 itu artinya kita nambahin ruang 20 pixel di sebelah kiri dan kanan karena hanya satu nilai. Kalau dua nilai yang kayak di pad Y, berarti yang nilai pertama itu sebelah kiri, nilai kedua sebelah kanan. Nah, kalau yang pad Y di sini ada dua nilainya. Yang pertama 20 dan 0. 20 itu yang atas, 0 itu yang di bawah. Makanya di sini button 1 ada ruang 20 pixel di atas dan 20 pixel kiri kanannya. Yang bawah itu 0. Oke. Masuk ke metode layout berikutnya yaitu grid. Nah, kalau grid ini beda sama pack tadi. Grid ini konsepnya dia itu kayak baris dan kolom. Makanya di sini waktu kalian waktu kalian menggunakan grid itu kalian harus nentuin dulu berapa kolom dan berapa baris di aplikasi kita, di window kita gitu. Dan si grid ini biasanya tuh yang digunakan, paling sering digunakan karena dia itu relatif, posisinya itu relatif. Dia tuh akan nyesuaiin dengan besar window kita. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Sebelum ke contoh, kita harus nentuin dulu kolom dan barisnya. Oke, buat nentuin kolom, kita menggunakan fungsi argumen kolom figure. Habis kolom figure, kita nentuin row figure. Barisnya, pakai row figure. Oke, lanjut ke contoh. Misalnya kita punya aplikasi ini. Aplikasinya kayak gini. Terus kita mau aplikasi ini menggunakan metode grid. Nah, caranya kita itu nge-configure dulu yang pertama dari kolomnya. Bebas sih mau kolom apa, baris, tapi kolom dulu lah biar gampang. Nah, di sini kita nge-configure ternyata ada 3 dan weight-nya 1. Nah, artinya kita punya 3 kolom 0, kolom 1, kolom 2. Weight-nya tuh 1, berarti semua lebarnya, lebar 0, lebar 1, lebar 2 itu sama. Kayak gini. Ini kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2. Kalau misalnya kita nambah lagi, misalnya 1, kolom 3, ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, sebenarnya tuh kita juga bisa ngatur satu-satu weight dari kolomnya. Kayak gini. Nah, ini buat kolom 0 weight-nya 1. Nah, ini 1. Yang kolom 1 weight-nya 2. Makanya dia kayak gini. Nah, biasanya tuh yang kalau kayak gini, ini biasanya sidebar. Kalau di implementasi nyatanya ya. Biasanya kalau yang buat kayak gini tuh yang ini ya, yang kolom 0-nya tuh sidebar. Kolom 2 itu kolom 2-nya tuh buat ya aplikasi-aplikasi, tombol-tombol dan sebagainya lah. Atau juga kita bisa ya pakai yang row. Tapi intinya sama. Kalau row juga kayak tadi, nentuinnya kayak gimana, weight-nya itu kayak gimana, itu sama aja. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini misalnya kita punya aplikasi ada 3 tombol. Yang button pertama
itu di row 0, button kedua di row 1, button ketiga di row 1 juga. Oke. Di sini kita lihat root column figure 0, 1, 2, weight-nya 1. Berarti semua kolomnya ini lebarnya sama 1. Tapi si barisnya ini row figure kolom 0 itu weight-nya 1. Segini doang kayaknya. Iya, segini doang harusnya. Terus yang kolom baris 1 weight-nya 3, makanya dia lebih gede nih. Gini. Dan penempatan CD-nya tuh selalu di tengah. Makanya kalau kalian nggak nambahin width atau height pada button-buttonnya ini, dia itu akan selalu di tengah. Gitu. Lanjut. Kalau button 1 kan row 0. Row 0 itu berarti di atas. Kolom 2, 0, 1, 2. Yang button 2 row-nya 1. Row 1 itu di sini. Di sini. Bentar deh. Oke, ini bagi 2 deh. Nah, ini row 0, ini row 1. Yang button 1 di row 0, button 2 sama 3 di row 1. Nah, ini kolom 1, kolom 0, 1, 2. Tuh. Udah. Lanjut. Ke argumen berikutnya tuh sticky. Sticky ini dia tuh mengatur widget kita tuh nempel di sisi sel yang mana. Value-nya tuh ada 4, north, south, west, dan east. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nah, yang button 1, nah di sini window-nya itu ada 2 kolom. Ada 2 kolom, berarti gini. Ini kolom 0, ini kolom 1, karena weight-nya sama semua. Terus barisnya ada 3. Ada 0, 1, 0, 1, 2. Ini. Karena weight-nya semuanya sama. Weight-nya 1. Oke. Nah, di sini si button 1 dia itu ada di row 0. Row 0 sini, kolom 1 berarti ini button 1. Nah, terus si button 1 dia nge-sticky di I. Di I. Di sebelah I itu kan east, berarti di situ timur kan. Nah, itu makanya dia nempel di sebelah sininya. Sebelah kanan dari si selnya ini. Terus ada padding 20. Ya. Ya, ada padding 20. Oke. Terus si button 2 itu dia nge-sticknya di W dan N. W dan N. W situ di sebelah kiri, N itu di atasnya. Kalau dia di south harusnya tombolnya itu ada di sini nih, tombol 2. Ya. Oke, hapus. Terus yang button 3 itu dia nge-stick di news. Berarti dia harusnya di sini ya. Harusnya gini. Nah, dia tuh nempelnya di north. Di north sini, north, east, west, south, east. Ini. Makanya si button 3 itu kayak gini, lebar. Soalnya dia nempel di semua sisi. Beda sama ini. Nah, di sini harusnya akhirnya kayak gini. Nah gitu. Intinya gitu. Paham lah ya. Oke, lanjut ke padding X dan padding Y. Nah, ini harusnya tuh salah codingannya ya. Salah SS-an. Ini tuh nggak ada pad X harusnya di sini. Karena ini buat yang poin berikutnya, pad X dan pad Y.
Nah, waktu kita nambahinnya, ini harusnya kayak gini. Pet x kan nambahin ruang. Di sini pet x-nya nambahin 20, berarti sebelah sini 20, sebelah sini 20. Kalau yang button 2 itu pet x 20, berarti di sini 20, sini 0. Sini 0. Tapi karena dia nge-stick di W, makanya kayak gini. Walaupun kalian nolin di sini, yang sebelah kanannya tetap karena dia nge-stick di W. Terus pet Y 10, berarti di sini 10, di sini 10. Kalau yang button 3 ya nggak ada. Oke, lanjut ke metode yang paling fleksibel di custom Tkinter, place. Nah, metode place ini memungkinkan kita untuk menempatkan widget pada posisi yang tepat dengan mengatur koordinat X dan Y. Oke, di place ini argumen yang paling penting itu ada X dan Y, karena ini ngatur koordinatnya dan dalam bentuk pixel, satuan pixel. Oke, misalnya di sini kita punya aplikasi dashboard, lebarnya kayak gini, besarnya kayak gini. Nah, Y-nya itu mulai dari sini, dari atas sampai bawah itu Y. X ya taulah sendiri, X itu kan horizontal, Y itu vertikal. Nah, titik nolnya itu mulai dari sini. Makanya si XY-nya ini nggak ada minus. Karena 0-0-nya itu udah dari sini. Dari sini. Tuh. Paham? Lanjut. Oke, misalnya di sini kita punya aplikasi kayak gini. Ada frame-nya. Di app-nya ini kita configure dulu grid. Ternyata ada tiga kolom, berarti kira-kira kayak gini. Terus row-nya 0, berarti satu doang semuanya berarti. Terus ada frame-nya ini di dalam app. Dan nempatin row 0, kolom 1. Kolom 1 sini. Kolom 1 itu sini. Apa gini ya? Enggak. Benar-benar. Mana sih hapusnya? Nah, udah benar kayak gini. Terus frame-nya nempatin row 0 dan kolom 1 udah. Kenapa dia kayak gini? Kenapa dia sampai ambil kolom 0, kolom 2? Ini karena width-nya 500 dan height-nya 300. Nah, width-nya ini 500, height-nya 300 gitu. Makanya kayak gini dia sampai ngambil si yang lain. Ini tuh kegeser. Si kolom itu harusnya tuh kegeser. Karena si width dari frame-nya lebih gede dari seharusnya. Dari kolomnya. Makanya dia itu kegeser. Terus hapus dulu. Oke. Terus di dalam frame ini ada label. Coba lihat. Ini label, masternya frame. Ini frame. Berarti dia ada label ini ada di dalam ini frame. Nah, si label ini dia itu pakai metode place. X-nya 135, Y-nya 120. Gini. Karena dia ada di dalam frame, berarti X-nya itu mulai dari sini nih, X-nya 00. X dan Y-nya itu 00 sini. Nah, Y-nya itu segini 120. Makanya kayak gitu. Jadi X-nya itu mulainya dari mana? Dari si masternya nih. Kalau masternya di sini app, berarti app kan segini nih. Berarti nolnya di sini. Kalau yang label, masternya itu frame. Frame-nya itu kan yang ini nih. Berarti nolnya itu dari sini. Dari atas. Tuh. Oke, masuk ke argumen di dalam place, metode place. Di sini ada 3, rel X, rel Y, dan anchor. Nah, rel X dan rel Y ini
itu versi relatif dari yang tadi X dan Y. Tapi bedanya di sini nilainya itu antara 0 dan 1 doang. Nggak sampai 100 kayak yang X tadi tuh, itu benar-benar pixel. Jadi bebas. Kalau di sini yang rel X, rel Y itu nilainya di antara 1 dan Y. Yaitu dia nyesuaiin dengan jendela atau masternya. Nah, terus ada anchor. Kalau anchor ini dia tuh nentuin titik referensi widget yang akan ditempatkan. Value-nya itu ada center, ada northeast, ada east. Pokoknya semua area itu ada. Tapi nggak bisa kayak gimana ya? Kayak misalnya northeast. Northeast kan sebelah situ. Terus tiba-tiba ada di west, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi hanya satu arah, satu arah mata angin. Jadi kalau misalnya north, ya north. Kalau northeast doang. Oke, contohnya kayak gini. Di sini yang pakai rel X relnya itu si button ini. Dia itu ada dalam frame rel X. Nah, ini kalau rel dari Y-nya dulu. Kalau relnya satu, berarti dia tuh akan mulai di sini nih, di bawah sini. Karena ini 0, ini 1. Ini 0, ini 1. Tapi di sini 0,5 berarti sampai sini doang. Makanya mulainya dari sini. Dari sini. Kalau rel X-nya kan 0,5 juga, berarti dari sini 0, sini 0,5. Oke, gitu. Jadi kalau mau yang lebih responsif, lebih apa ya? Ya lebih responsif windownya, kalian pakai rel X, rel Y. Gitu. Terus yang anchor tadi. Yang anchor itu dia itu nentuin, anchor itu kan titik referensi. Nah, kalau kita pakai anchor center di rel X, rel Y-nya, kita lihat anchornya dulu. Anchornya itu kan center. Kalau yang tadi kan kayak gini. Kalau yang ini, nah itu rel X, rel Y-nya itu apa ya? Panjangnya itu sesuai dengan anchornya itu di mana. Jadi rel X 0,5 berarti dari sini sampai sini. Karena anchornya center berarti 0,5 nya di sini, di center. Relnya juga sama, 0,5 situ, 0 sini. Oke, paham lah ya. Oke, lanjut ke widgets. Nah, tadi kan kita udah memahami cara kerja atau mekanisme layout di custom Tkinter. Nah, sekarang kita udah bisa ngebuat widgetsnya. Nah, widgets di custom Tkinter itu banyak banget dan kemungkinan bakalan bertambah dan bakalan ngupdate lagi. Nah, itu ada button, checkbox, combo box, entry frame, label, option menu, progress bar, radio button, scrollable frame, scroll bar, dan masih banyak lagi yang kalian bisa baca di sini. Nah, buat cara membuat si widget sini kita langsung live coding aja. Oke. Oke, ini buat live codingnya nanti kita akan ngebuat aplikasi login page gitu. Jadi habis dari login page, waktu kita nge-submit username, password, itu akan membuka aplikasi lain. Nah, itu yang akan kita buat di sini. Sekalian kita akan mempelajari cara membuat widgets kayak gimana. Itu sekalian di sini aja. Oke. Untuk pertama-tama kalian membuka dulu ID kalian, VS Code kalian. Kalau udah, kalian open folder. Nah, folder yang mana? Foldernya bebas. Kalian mau new folder juga, buat folder baru. Terus diklik, kalian pilih foldernya, terus di select folder. Nah, kalau udah, kalian buat nama filenya. Nah, karena kita mau buat login page, udah kita pakai login page aja. Login page.py ini.
atau mau yang lain kayak login lah. Nah kayak gini. Udah, kita lanjut import custom Tkinter dulu. Import custom Tkinter s ctk atau yang mau yang lain s apa ya? S ini dah, s itu nah S itu. Habis itu kita ngebuat si window-nya. Karena window butuh variabel, kalian bebas mau window ke mau A B C D E, bebas. Sini base aja biar nggak tahu sih biar apa. Mau aja base terus itu ctk. Nah, kalau kalian perhatiin nih, tiap kalian menggunakan fungsi itu akan keluar kayak gini nih. Ada hintnya. Si CTK itu punya argumen satu nih, punya argumen FG color yang bisa kalian gunakan. Udah, kita pakai aja FG color. FG color itu fungsinya buat nentuin warnanya. Kalian mau pakai warna apa di window-nya? Oke, pakai warna apa ya? Pakai warna pakai color picker juga bisa kalau kalian nggak tahu. Pakai ini dah. Nah, kita copy, masukin ke sini, udah. Situ buat geometrinya dulu. 400 kali 500. Udah. Titlenya login page. Apalagi resizable, nggak usah. Terus base main loop. Oke, kayak gini udah sih. Udah buat base nya. Sekarang kita mau buat frame dulu. Nah, frame itu apa? Frame itu widgets yang menampung widgets lain. Kalau window tadi kan nampung widgets apa? Window itu buat wadah buat widgets. Nah, kalau si frame ini dia itu widgets buat nampung widgets lagi. Gitu. Misalnya apa ya? Frame. Ini frame. Dia itu ctk frame. Nah, itu ini pakai ini. Terus nah ini kalian lihat kan hintnya master. Kalau kalian setiap kalian buat frame buat widget tadi, buat widget, nah itu kalian bisa lihat nih argumen-argumen yang dipakai. Nah, tiap kalian buat argumen itu kalian harus nentuin masternya, itu wajib. Yang master ini tuh kalian wajib gunakan. Kalau yang lain ini tuh terserah kalian mau pakai apa enggak, itu bebas. Yang paling penting itu masternya. Nah, caranya itu gini, master dengan base. Ini tuh fungsinya buat nentuin si widget ini tuh ada di layer mana. Nah, karena frame ini ada di layernya si base atau di atas base, makanya masternya base. Atau kalian bisa tulis aja langsung base gini, nggak perlu tulis masternya. Udah habis base, kalian bisa nentuin width, height, dan lain-lain. Oke, widthnya dulu deh. Widthnya 200, heightnya 400. Oke, heightnya 400. Teksnya nggak ada. Nah, FG colornya apa ya? Yang lebih mudah deh. Nah, ini aja.
Oke, taruh sini. Udah. Nah, ini kita mau pakai metode apa? Pakai place aja lah ya. Place ini paling fleksibel dan paling gampang setelah pack. Gimana sih ini? Ini frame. Terus kita place pakai rel X aja biar gampang, 0,5. Rel Y nya 0,5 juga. Nah, biar di tengah kita kasih anchor center. Sama dengan center. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada rel width. Sama aja kayak rel-rel lain. Rel width itu relative width. Jadi seberapa mau kalian resize nanti kayak gimana, itu dia tetap terhadap nilainya gitu. Misalnya sih 0,7. Terus rel height nya 0,8 gini, 0,8 0,8. Nah, itu bentuknya kayak gini. Belum di close. Jadinya kayak gini. Kalau real width itu 0,7, real width 0,7. Ini kan 200 nih. 0,7, jadi tiap kalian nanti nge-resize dia itu akan tetap di rasio ini. Rasionya 0,7 dari 200%. Ini kalau kalian resize, misalnya width-nya di resize. Kita tutup. Nah, nih. Width-nya kalian resize, dia akan terus di situ di tengah 200 dikali 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 gitu. Dan kalau kalian pakai width di sini, otomatis di sini tuh antara width atau real width, jadi bebas. Oke, udah. Oke, ini tuh harusnya nggak gini ya. Tapi boleh deh. Apa ya? Ada catatan dikit. Kalau kalian pakai width height di sini, place itu kan bisa pakai width sama height juga. Bukan real width, real height ya, tapi width height juga. Nah, itu harus salah satunya aja. Kalau misalnya kalian pakai width di sini, width height di sini nggak perlu. Tapi kalau kalian nggak pakai, di sininya perlu. Misalnya ini kita pakaiin di sini. Nah, oke. Kalau ternyata kalau custom Tkinter itu nggak bisa ini ya. Kalau di Tkinter itu bisa. Kalau di custom nggak bisa. Oke, lanjut aja. Berarti width height di custom Tkinter hanya bisa di dalam widget. Kalau di place hanya ada real width sama real height. Oke, lanjut aja ke resizable-nya kita matiin. Habis dalam sini, dalam frame. Oke, kan kita mau buat dalam frame ini kita mau buat kayak welcome to Sea bla bla bla. Berarti di sininya berarti ada grid yang barisnya itu ada 0 itu enggak ada isinya. Row 1 selamat datang di bla bla bla. Row 2 login formnya. Row 3 password formnya. Row 4 tombol loginnya. Row 5 kosong. Berarti ada berapa tuh? Ada 5 baris, 5 row. Kita configure dulu row-nya, configure. Salah. Ini frame,
configure kok configure itu row configure 0 1 2 3 4 5 weight-nya 1. Terus buat si kolomnya 1 aja, karena kan mau di tengah doang kan, berarti 0 aja. Grid kolomnya hanya 1 doang. Oke, dalam frame kita mau nambahin tadi apa, si tulisan welcome to bla 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 kan. Nah itu buat kolom buat kayak gitu itu namanya label. Misalnya pakai ini aja, ini label, terus itu ctk label. Nah argumennya master, pertama master, karena label ini ada dalam frame berarti masternya ini frame. Udah habis ini frame, teksnya aja kan kita butuh teks, nggak butuh with height. Teksnya welcome to apa coba, saya demo apps misalnya kayak gitu. Terus kalian juga bisa nentuin text color white aja. Terus apa lagi ya, nah kalian juga bisa nentuin fontnya. Nah pastiin fontnya yang kalian pilih itu udah ada kalian install sebelumnya. Popin symbol aja. Terus yang kedua itu size nya. Oke, udah kita taruh di row nya berapa tadi, row 1 kolom 0. Udah. Nah kan udah dia di sini. Habis itu kita pengen di bawahnya itu ada di bawahnya itu ada tombol apa, bukan tombol sih, form login buat ngisi username. Oke, misalnya ini username form itu karena itu dia bentuknya form atau kita butuh inputan ngetik, nah itu pakai ctk entry. Ini biasa masternya di ini frame. Terus width-nya nggak perlu, width-nya perlu deh karena bentuknya form kan, 100 misalnya. Height-nya 70. Apalagi ya, ini apa sih ctk entry itu isinya, ada border width, baggy color, fg color, border color, text color, placeholder, kayak placeholder text itu username. Terus fg colornya kita kasih apa ya, kasih apa ya, nah kasih ini aja atau ini coba kita lihat dulu. Belum ada karena kita belum masukin grid, berarti dia row nya 2 kolomnya 0. Oke, lihat, kegedean, berarti height nya turunin 50, masih kurang. Height nya 20 deh, kekecilan 30, udah
30. Berarti widthnya tambahin 200, coba kepanjangan 150. Udah gini aja. Apa widthnya kurang ya? 300 deh. Nah, biar lebih lebar. Oke, terus habis username, nambahin icon boleh deh. Username icon. Nah, kalau mau nambahin icon itu pakai label juga. CTK label. Ini frame. Nah, karena ini gambar, teksnya nggak ada. Nah, kita pakai image. Kalau image berarti kita pakai itu .ctk image. Terus kita open. Oke. Karena ini pakai image, berarti kita perlu ngimport from below, import kita import image. Oke, di sini kita udah bisa open. Oke. Iconnya apa ya? Surname icon. Ini bisa kalian cari sini. Kita download, tapi warna hitam, warna putih deh atau yang lain. Pakai ini aja, warna putih. Background color itu ininya putih, terus kita download. Formatnya PNG, pastiin PNG karena si CTK image hanya bisa PNG. Kita save as, ini masukin ke folder tadi. Nih, harus di folder yang sama ya. Udah, kita copy relative path-nya, masukin sini. Udah. Oke, kita username icon, kita grid. Karena ini kita mau di satu baris yang sama dengan si formnya, berarti kita butuh 2 kolom dong. Di sini kita tambahin 1 lagi, 0,1 gini. Terus kita open username icon, grid, row-nya sama dengan si formnya, berarti row 2, kolomnya berarti kolom 0, berarti yang ini kolom 1, berarti yang di atasnya. Nah, biar di tengah itu ada namanya kolom span gini. Kolom span itu apa? Kalau yang namanya span itu maksudnya ngegabungin. Defaultnya itu 1, berarti kalau kita isi 2, dia itu ngegabungin 2. Ini kan dari kolom 0. Kalau kita nambahin kolom span-nya 2, berarti dia akan ngegabung 0 dan 1. Gitu. Itu maksudnya. Oke, kita coba lihat. Oke, ini di sini, ini di sini. Oke, biar dia mepet kayak gini, itu kita akalin pakai sticky yang tadi. Sticky. Oke.
sticky, berarti kalau ini di kanan, yang ini di kiri. Sticky is. Oke, kita lihat apa kebalik ya. Ini is, ini west. Oke. Nah, oke, biar rapi kita tambahin padding. Pad X nya sebelah kiri berarti 0, ini 5 deh, 5. Udah terlihat kayak kurang 10. Udah sih, cukup. Kayaknya FG colornya kurang deh. Coba diterangin warna terang. Nah, ini curi di blue. Oke, sama aja sih. Mungkin text colornya dijadiin putih deh. Oke, text color white. Lihat. Oke, placeholdernya juga white. Koma. Oke, udah bisa. Udah, kita lanjut ke yang password. Kita copy aja yang punya username. Ininya kita ganti. Nah, password. Oke. Dari sini ya. Oke, yang mau tahu caranya kayak gini, itu caranya tuh kalian blok dulu satu yang mau kalian ubah, terus kalian kontrol D. Nah, ini kan baru satu, kontrol D lagi, baru ubah password. Oke, ini password, tinggal dibenerin dikit. Terus sekarang kita butuh logo password. Logo password. Oke, yang ini deh. Colornya putih dan download. Oke, download. Save as-nya ke sini. Dah. Masih. Ini berarti yang ini samain aja. Udah. Nah, ini karena row-nya salah. Row-nya tuh di 3, ini row-nya 3. Nah, kan udah. Oke. Sekarang terakhir kita butuh tombol submit, login button. Cara buatnya pakai itu button ini frame, karena layernya ada di frame. Terus FG color warna hijau aja lah ya. Apa warna kayak gini? Apa warna mint? Nah, warna ini lah. Maaf. Ini terus teksnya itu login. Text color white. Fontnya Poppins bold
size nya 14. Login button di create, row nya 5, row nya 4, kolomnya karena di tengah ini berarti kolomnya 0, tapi tambahin span nya 2. Nah, coba kita lihat. Nah, kan udah. Bagus kan? Udah sih, udah. Kalau udah. Nah, sekarang kita masuk ke back end-nya. Oke, back end. Kalau udah buat UI-nya, biasanya tuh udah masuk ke back end-nya. Oke. Kan kalau secara logika, kalau username yang di sini dan password yang ada di sini itu sama dengan yang kita punya ketika kita klik login ini, harusnya udah masuk dong, masuk ke aplikasi lain gitu kan. Oke, mari kita coba. Caranya berarti kita butuh nerima inputan yang ada dalam username dan yang ada dalam password. Berarti di dalam ini, di dalam password form dan username form, kita butuh variabel. Oke, kita buat di sini aja. Misalnya ini password. Nah, di sini buat caranya itu kalian itu harus ngasih tahu ke custom decorator kalau si password itu adalah sebuah variabel, sebuah string variabel. Ini. Tuh, gitu juga sama di username. Username sama dengan itu dot string var. Ini. Udah, password itu. Nah, di dalam form ini kita itu pengen nyimpan si variabel apapun yang kita input di password form itu akan masuk ke password gini. Berarti kalau yang username, text variabelnya berarti akan masuk ke username. Tuh, kalau kita udah dapat inputan dari password, inputan dari username, sekarang kita tinggal ini, comment. Komennya apa? Komennya itu berupa sebuah fungsi pakai def. Kalau kita ngeklik login button, komennya apa? Apa yang terjadi? Perintahnya itu apa? Ngapain? Oke. Kalau kita ngeklik komen ini, berarti nama fungsinya bebas ya. Mau submit ke, mau yaudah def kumpul sama dengan ini. Kalau username .get itu sama dengan Seachan, misalnya Seachan, atau namanya kalian bebas Chan, and password get itu sama dengan 123 misalnya. Apa yang terjadi kalau misalnya itu? Misalnya inputan kita tuh Seachan dan 123 itu apa yang terjadi? Yang terjadi itu si aplikasi ini, si windownya itu akan ngedestroy atau nutup. Berarti aplikasinya akan tutup. Terus dia akan ngebuka, kalau misalnya mau buka aplikasi lain itu kalian bisa nambahin sini fungsi. Tapi kalian perlu ngebuat fungsinya dulu. Buat sekarang kita ngetutup dulu, ngedestroy dulu base-nya. Kalau nggak sama, kita itu mau nge-clear isi inputannya, jadi kayak biar salah gitu.
kelihatan salah. Nah, caranya kayak gimana? Berarti username form kita delete yang kurung. Nah, itu kalian lihat kalau pakai delete itu first index dan last index. Artinya dia akan nge-delete dari first indexnya berapa. First indexnya kan 0. Last indexnya kita kan nggak tahu last indexnya berapa. Tergantung dari panjang si inputan. Nah, berarti kita perlu tambahin learn username for ini. Jadi dia akan ngapus dari 0 sampai indeks panjang ini gitu. Dan juga nggak hanya username form, passwordnya juga akan dihapus. Dilihat dari 0 sampai learn password for. Atau learn.password username.get password.get. Ini udah, kita masukin komennya sini, kumpul. Oke, di sini apa yang salah nih? Komanya. Udah. Kita coba jalanin, misalnya sini saya Chan. Ini 1 2 3 login. Nah, dia akan ngetutup. Kalau salah, coba kita salahin. Nah, dia akan nge-delete. Udah deh. Oke. Buat tambahan di sini kan password biasanya kan nggak kelihatan ya. Nah, itu caranya kita password form, kita configure. Bahan configure ya apa? Itu ada show sama dengan tang. Ini dia akan masuk ke sini, kwrgs. Udah, kita coba lihat. Seachan. Ininya 1 2 3. Nah, kan login udah hapus. Udah deh. Nah, kalau mau di sini habis kita destroy, terus habis itu kita mau buka yang lain, nah itu kalian bisa buat dulu nih yang aplikasi selanjutnya tuh apa, misalnya main apps deh, main apps.p. Oke, ininya kita simpelin aja dulu. Ini gini, base main loop, ininya 128 kali 720. Oke, udah. Nah, di sini kita perlu ngimport lagi nih satu, from subprocess import call. Ini import call. Jadi waktu kalian di sini destroy, kalian call nih, call ini buat yang pertama itu kalian nentuin tipe filenya itu apa, karena di sini kita mau buka file Python, berarti file Python, koma, terus yang kedua itu nama filenya, kalian copy relatif aja, terus ini kita ganti white aja, coba ini dashboard biar beda. Oke, terus udah. Nanti habis kita ngedestroy, kita panggil main apps ini. Oke, mari kita coba. Ini saya Chan 1 2 3 login. Nah, belum ada kan? Mari kita lihat apa yang salah. Nah, tadi tuh salahnya karena di sininya tadi lupa pakai tutup kurung, buka kurung ini. Oke, coba kita run dulu. Nah, ini saya Chan, terus ini 1 2 3 login. Nah, kan kebuka gitu. Nah, untuk
widget-widget lain itu kalian bisa coba sendiri, tapi intinya tuh sama aja kayak gitu. Buat nerima inputan kalian pakai string var yang tadi, terus text variabelnya ditambahin. Nah, ada beberapa juga widget itu yang pakai comment, kayak button ini tuh ada komennya. Yang lain juga ada kayak apa ya, kalau yang lain tuh ada option dan value nilai defaultnya. Kalian bisa isi, lihat di website dokumentasinya cara penggunaan itu kayak gimana, tapi logikanya itu kalian belajar sendiri juga. Tapi untuk pembuatan widgets dan lain-lain itu intinya sama semua ya. Yang pertama masternya, yang ini tambahan-tambahan kalian bebas kayak gimana aja. Dan itu aja sih. Oke, buat SG desktop development yang materi dasar custom printer segitu aja. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih udah nyimak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang database. Nah, yang mana itu database ini yang kalian buat nyimpan username dan lain-lainnya. Oke, jadi kalian akan mempelajari bahasa baru yaitu SQL. Oke, stay tune. Terima kasih udah nyimak lagi. Terima kasih.